Marilah kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yosua 3 ayat yang ke-5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dungi dok si Yosua matu bangsui manguras mahamu aimar sugut mabahenun ni jahuba akalongangan di tonga-tongamuna. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita, kuduskanlah dirimu. Bangsa Israel sudah sangat dekat dengan tanah perjanjian. Tidak jauh lagi mereka akan sampai di tanah perjanjian itu. Mereka hanya tinggal menyeberangi sungai Yordan. Tapi sebuah kehati-hatian, sebuah langkah yang betul-betul diajak oleh Yosua. Sebelum langkah besar itu terjadi, Yosua diingatkan atas perintah Tuhan. Yosua meminta agar umat Israel melakukan satu hal yang sangat penting dalam hidup ini, yaitu seperti tema kita, kuduskanlah dirimu. Ini yang Tuhan minta bagi umat Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian. Dan ini juga diminta kepada kita, kuduskanlah dirimu. Ini yang terus diminta Tuhan bagi kita. Ini bukan sekedar ajakan untuk bersih-bersih fisik, atau hanya sekedar ritual, atau hanya sekedar ritual gereja atau ritual agama. Ini bukan. Tapi ini Allah mau melakukan panggilan untuk menyucikan hati kita, menyucikan pikiran kita, menguduskan pikiran kita, menguduskan hati kita, menguduskan hidup kita. Bukan soal fisik, bukan soal ritual. Banyak orang ritualnya sepertinya mau ke surga, tapi hatinya, pikirannya jahat, kotor. Bukan itu. Yang diingatkan oleh Yosua adalah kuduskanlah dirimu, artinya menjauh dari dosa, menyiapkan diri, menyambut kehadiran kuasa Tuhan. Itu salah satu terobosan yang dilakukan oleh Yosua bagi umat Israel, tidak kompromi. Banyak orang kompromi tentang kejahatan, kompromi bersama-sama dengan kejahatan. Di sini Tuhan tidak melakukan kompromi, Yosua tidak melakukan kompromi, tapi pengudusan. Tuhan mau melakukan perkara ajaib. Tapi Tuhan ingin umat itu kudus dan bersih untuk menerima perkara itu, perkara ajaib itu, supaya mereka mau melihat dalam hidup mereka, yaitu tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Karena itu Yosua diingatkan supaya mau mengintrospeksi diri. Sesungguhnya salah satu ajakan oleh firman Tuhan yaitu introspeksi diri. Mari kita introspeksi diri. Orang yang introspeksi diri bukan orang yang sok suci, bukan. Orang yang introspeksi diri adalah orang yang membuka dirinya akan hal hidupnya di hadapan Tuhan. Sehingga dia tahu apa yang dalam dirinya, apakah dia berdosa atau tidak. Apakah dia orang yang sudah masuk selama ini ke dalam kejatuhan dosa. Maka introspeksi ini, sebelum kita lama di dalam dosa itu, sebelum kita jatuh selama-lamanya, tapi bangkitlah. Yang mau disampaikan oleh Yosua kepada umat itu, supaya hubungan orang Israel dengan Tuhan tetap menjaga kekudusan. Hubungan saya dengan Tuhan, Tuhan tidak hanya ingin membawa kita ke tanah perjanjian secara jasmani. Tuhan tidak hanya sekedar memasuki tanah perjanjian, tetapi juga mau memurnikan iman kita.
Karena di sana Tuhan mau menyebutkan bahwa kekudusan itu, maka disebut salah satu sifat Allah kekudusannya, yaitu cara untuk menerima berkat Tuhan. Kekudusanlah saluran yang memperbesar kita untuk menyaksikan pengalaman kuasa firman Tuhan dalam hidupmu. Karena di sana kita mau diajak hubungan kita itu untuk hubungan yang setia kepada Tuhan. Tuhan lebih peduli kepada kita di saat kita mau melihat dalam hubungan kita antara Tuhan dengan sesama kita. Selalu menjaga kekudusan itu bukan persoalan kata-kata saja, tapi adalah persoalan hati. Disinilah langkah besar yang mau disampaikan oleh Yesus kepada kita. Langkah besar kita untuk menerima berkat itu dalam perjanjiannya. Di sana mau diajak, kuduskan dirimu. Tanggalkan segala dosamu. Karena itu saudaraku, firman hari ini mengajak, mari lihatlah perbuatan Tuhan dalam hidup. Kuduslah selalu. Amin. Tuhan, bersihkanlah hati kami, bersihkanlah pikiran kami, agar kami mengalami perkara-perkara ajaib yang Tuhan sudah sediakan. Kuduskan diri kami Tuhan untuk menerima rancangan. Amin.